Om Swastiastu, Hari Krishna, selamat malam, selamat datang para penyembah Prabhu dan Mataji yang telah hadir pada Sadhusangha Online Japa Indonesia pada malam hari ini, Senin 26 Juli 2021. Jadi, pada malam hari ini kita akan mendengarkan kelas yang akan bertemakan kosmografi Siwaloka, Sada Siwaloka, dan Waikunthaloka yang akan disampaikan oleh Miss Grace Agastya Munidas. Jadi kelas akan berlangsung hingga sekitar pukul 20.30 atau 20.45 dan juga akan diikuti dengan diskusi dan pembacaan komentar atau pemberian tanggapan dan lain sebagainya. Silakan Prabhu dan Mataji yang ingin bertanya bisa menuliskan di kolom chat ataupun bisa menyampaikan secara langsung nanti pada saat setelah pemaparan materi. Untuk itu langsung saja kita akan dengarkan bersama-sama pemaparan materi yang akan diberikan oleh Miss Grace Agastya Munidas. Oleh karena itu, waktu dan tempat kami persilakan. Hare Krishna, Om Swastiastu, semuanya, Prabhu dan Mataji. Senang berjumpa pada malam hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat atas karunia Guru dan Krishna yang sampaikan doa, mohon terima sembah sujud titian, wancakalpa tarubyaca kripa sinubya waca, paditanam pawanebyo vaisnavabyo namo namaha. Nama Om Swadaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namine. Namaste Saraswati Devam Garavani Pracarine Nirvishesha Sunyavadi Pacastya Desatarine. Baik, kita mulai melihat-lihat dulu. Kita mulai melihat-lihat dulu. Kita mulai melihat-lihat dulu. Ini materi sebetulnya di luar kemampuan Tiang untuk menyampaikan. Tetapi karena memang belum pernah ada yang menyampaikan, maka saya memberanikan diri untuk mengawalinya. Mudah-mudahan nanti ada yang melanjutkan dan memperdalam. Makanya judul dari boleh dibilang kelas yang saya sampaikan adalah kosmografi, bukan kosmologi. Karena kalau kosmologi ilmunya harus lebih dalam, lebih dalam lagi ilmunya karena harus membreakdown. Tapi karena saya tidak mampu membreakdown, hanya memberikan gambaran-gambaran aja sekilas untuk nanti ada yang melanjutkan memperdalam. Jadi makanya kosmografi. Jadi seperti membaca peta. Baik, kita mungkin sudah bisa dilihat. Ini nanti karena membaca peta, petanya ini nanti saya juga zoom, memperbesar, memperkecil sesuai dengan objek yang akan kita tampilkan. Ya. Baik, jadi kita mulai dengan sebuah sloka ya, dari Sri Brahma Samhita yang memberikan clue tentang susunan planet semesta.
baik dunia material maupun dunia rohani. Baik, kita baca bersama-sama ya. Golokanam nini jadam nitali catasya Dewi Mahesa Haridama Suteshu Teshu Tete Prabhawa Nicaya Vitas Cayena Goinama di Purusham Tamaham Bhajami. Jadi ini mewakili clue atau memberi clue tentang konstelasi atau ya mungkin tepatnya konstruksi atau susunan, figurasi. Jadi Dewi Mahesa Hari Damasu Tesu Tesu. Jadi terjemahannya yang paling bawah adalah tempat Dewi Dama, dunia material. Kemudian di atasnya adalah Mahesa Dama, atau tempat tinggal Siwa. Dan di atas Mahesa Dama adalah Haridama. Ya. Kemudian di atasnya adalah tempat tinggal Krishna yang bernama Goloka Vrindavan. Nah, jadi kita mulai dengan ini licin, licin. Kita mulai dengan ada teknis sedikit, kesulitan menggeser kursor. Ya. Kita mulai dengan Haridama. Nah, kita mulai dengan Haridama, Dewi Dama. Kok sulit ya geser ya. Kita mulai dengan Haridama. Nah, inilah Haridam. Cuma yang ditampilkan Haridam di sini itu adalah vertikal. Jadi Haridam vertikal dari 14 susunan planet. Ya. Di bawahnya ada planet-planet under Earth constellation, di bawah konstelasi susunan di bawah bumi. Kita akan tampilkan nanti. Kemudian, nah ini di atasnya yang disebut tadi Mahesaram. Coba ganti kursornya yang itu pakai yang punya Bapak. Nah, ini pakai ini ya. Maaf agak teknis sedikit. Oke. Ya. Ini adalah Mahesadam, di mana ada Wiraja River, sungai Wiraja atau lautan Wiraja, dari mana nanti air Ganga berasal. Sebelum ke sini nanti
Jadi ini in between dia. Mahesadam itu ini disebut Mahakaladam. Itu ada di antara sebelum Brahmajyoti dan di atas dari 7 lapisan planet dunia material, angkasa material, semesta material. Kemudian kita akan membahas pada malam hari ini adalah Hari Dhamma. Kita belum akan membahas Ayodhya, kita belum bahas Krishna Loka, karena materinya sangat banyak sekali, namanya juga semesta. Ini adalah yang saya presentasikan berdasarkan Padma Purana. Tentu saja ada komposisi semesta yang lain, misalnya berdasarkan Purana yang lain seperti Lingga Purana dan Siwa Purana, mungkin Lingga Purana tepatnya. Karena di sana juga disebutkan Siwa Sarwa Karana Karanam, tapi saya belum tahu itu. Boleh juga dari Dewi Bhagawata, barangkali ada, tapi ini kita adalah dari Padma Purana yang matching dengan Gaudiya Wisnawa, karena dari Purana Satvika. Sebagai gambaran, ini disusun, sebelumnya sudah pernah ada, mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, seperti banyak penyembah membeli posternya, tetapi itu katanya disempurnakan lagi berdasarkan temuan-temuan terakhir dan berkonsultasi dengan para ahli kosmologi dan kosmografi. Dibuatlah ini, seperti dengan Danawir Goswami, dengan Banu Goswami. Nah, ini sebetulnya dipresentasikan oleh Gokul Chandra, murid dari Bhaktivikas Swami di ISKCON Salem. Saya mendapat data dari beliau, semua ini, masukan ini, dan mendengarkan seminar beliau beberapa kali berulang-ulang, yang udah 5 tahun yang lalu, ada di YouTube. Sehingga saya, karena belum pernah ada, saya sendiri dari dulu bertanya, di mana itu Mahesadama dan di mana itu Sadasiwaloka yang konon ada di Vaikuntaloka. Baik, kita mulai rujukannya dari Padma Purana. Jadi karena saya harus translate langsung, mohon bersabar kalau saya ini. Saya mulai mentranslate-nya ya. Jadi menguraikan tempat Haridam ini, menguraikan Haridam. Bagaimana Haridam ini diuraikan? Tuh. Padma Purana. Dinyatakan bahwa di antara ranah material dan angkasa rohani, Sungai Wiraja yang mengalir dengan cemerlang, dengan airnya yang dihasilkan dari keringat Weda. Jadi mungkin akan bertanya, apa itu keringat Weda? Karena Weda itu sendiri adalah sosok. Nanti kita akan bahas. Di atas dari sungai ini, yang merupakan tripat, 3 bagian, adalah tempat tinggal tertinggi. Yang maha abadi, yang begitu indah, yang senantiasa belia. Tempat yang penuh kebahagiaan. Tempat ini disebut Suda Satwa. Jadi kenapa tempat ini disebut Suda Satwa? Nah ini lihat, karena tempat ini dijaga di segala penjurunya, dijaga di segala penjurunya. Tuh lihat ada Trisula.
Ada Trisula di segala penjurunya. Trisula itu sebagai simbol dari ini Trisula, simbol dari Satwam Rajas Tamas. Jadi ketika masih bernuansa Satwam Rajas Tamas tidak boleh masuk ke sini, ke kawasan rohani ini, Haridam ini. Satwam Rajas Tamas, present, future, dan past tense yang masa lampau, masa sekarang, masa akan datang tidak boleh masuk karena di sini adalah masa yang abadi. Jadi dijaga kawasan ini oleh Trisula ini. Nah, kemudian saya lanjutkan. Di tempat ini tidak terjadi kemerosotan dan tidak mengalami transformasi yang bercahaya cemerlang layaknya ribuan matahari. Ini sudah sering disampaikan. Di mana semua Weda tanpa terkontaminasi di sini. Dan tidak pernah mengalami kemunduran. Penuh dengan kebenaran dan di luar kemampuan nalar untuk mengukurnya. Tanpa usia tua dan tidak terdapat kesadaran material. Di mana yang merupakan bangun, tidur lelap, dan tertidur. Tidak dapat situasi seperti itu. Sepenuhnya sadar dalam kemurnian. Tempat pada jiwa yang mencapai pembebasan. Di mana di sinilah tempat kebahagiaan Brahman. Yang tidak ada menyerupainya atau sama dengannya, apalagi lebih tinggi. Dia tanpa awal, tanpa akhir, penuh segala keindahan, dengan cahaya cemerlang yang begitu mengagumkan, memberi sukacita yang dalam dan abadi. Disinilah samudera kebahagiaan, tempat tinggal Sri Wisnu yang penuh dengan segala sifat-sifat mulia. Di mana di sini tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada api. Mereka yang pergi ke tempat tertinggi ini tidak pernah kembali lagi seperti dalam Bhagavad Gita. Ya, saya lanjutkan karena itu mirip dengan Bhagavad Gita. Kemudian penjelasan berikutnya bukan penjelasan, sloka berikutnya. Roh-roh yang beruntung, pelayan Tuhan yang Maha. Di sini mereka senantiasa mendaki kebahagiaan mereka yang eksklusif untuk melayani Tuhan. Mereka yang datang ke tempat tinggal Sri Wisnu ini diberkati dengan prema, kebahagiaan yang abadi. Tempat tinggal Tuhan itu dihuni oleh para penghuninya dan di sekitarnya terdapat gedung-gedung atau mansion yang menjulang. Yang tembok-tembok dari gedung dan istana ini dihiasi oleh permata. Jadi kebetulan saya tidak tampilkan model gedung-gedungnya karena ini geografisnya yang ingin saya tampilkan. Tempat tinggal ini begitu agungnya, yang tidak pernah terjamah oleh ilusi. Dia bercahaya cemerlang di dinding-dindingnya. Dihiasi oleh emas dan permata. Dan di 4 pintunya, nah kita sekarang ada 4 pintunya, yang daun pintunya sendiri dan gopuranya dihiasi oleh permata yang begitu cemerlang. Jadi kita 4 pintunya ini ya seperti kita bisa lihat
Di sebelah barat dari pintu ini dijaga oleh Jaya Wijaya, di timur oleh Canda Pracanda, kemudian di selatan oleh Badra dan Subadra, dan di utara oleh Data dan Widata. Itu pintu-pintu beliau, 4 sisi. Kemudian Siwaji menyampaikan kepada Parwati, wahai Parwati, itulah sosok-sosok yang menjaga pintu daripada Haridama. Kemudian, saya mulai dari di tengah atau di pusat dari kawasan ini adalah tempat tinggal Tuhan yang maha menarik. Kembali diuraikan, dinding-dindingnya dari permata yang begitu excellent, yang membentuk, ini di luarnya ini, ada daun-daun yang layaknya, atau kelopak-kelopak bunga padma, ya, yang di dalamnya terdapat gedung-gedung menjulang, rumah-rumah besar yang mewah luar biasa. Dan di sana-sini dijaga oleh dayang-dayang para apsara. Itu disampaikan di pusatnya ini. Ya. Mungkin saya perbesar di pusatnya ini, atau saya akan perbesar pusatnya ini. Ya. Nah, itu. Nah, saya perbesar. Nah, ini pusatnya. Nah, tempat tinggal beliau sendiri. Ya. Di tempat tinggal Tuhan Yang Maha Esa terdapat singgasana. Dan singgasana ini adalah perwujudan daripada Weda. Jadi singgasana ini adalah perwujudan Weda. Singgasana ini. Yang dikelilingi oleh, jadi Weda itu senantiasa dikelilingi oleh Dharma, Gyana, Vairagya, dan Aishwarya. Kita tahu, kita dapat paham, selalu Weda itu memuat keempat hal ini. Dan tempat ini senantiasa dijaga. Jadi ada yang menjaga tempat ini adalah Ananta, Wiswaksena, dan Garuda. Dan singgasana ini di bawahnya disupport oleh kurma, dan di atasnya dilindungi oleh Ananta Sesa. Jadi ini Ananta Sesa yang rohani, karena ada Ananta yang di dunia material. Nanti kita bahas. Kemudian para penyembah mungkin pernah baca bahwa sakti Tuhan itu ada Sri, ini Sri, beliau adalah Mahalaksmi, dan Bu Dewi, di samping beliau, kanan, di kanan, di kiri beliau, dan Nila. Ini disebutkan biasanya tenaga beliau dalam Pursa Sukta, Sri Bu Nila. Inilah Sri, Bu, dan Nila Dewi. Nah, kemudian layaknya kalau di hotel-hotel itu ada background BGM, namanya background musik di hotel-hotel mewah itu selalu ada background musik di tempat. Nah, di sini suara yang senantiasa dialunkan di sini adalah mantra Gayatri. Jadi kalau dilihat nih, Om Bhurbuah Swaha. Nah, itu. Sini. Nah, kalau sementara di Krishna Loka, ya di sini, di Krishna Loka ini, background musiknya di sini adalah, nah ini
Gopal mantra. Om Krishnaya, Govindaya, Govijana Walalaya. Kita tidak ke sana dulu. Di sini. Nah, kemudian saya lanjutkan. Di pusat dari singgasana ini, di mana matahari, bulan, kurma, sesa, agni, dan garuda, saya sudah singgung tadi. Weda dan tembang-tembang Weda, itulah yang membentuk dari singgasana ini. Dan tempat ini dikenal sebagai, jadi si putaran ini dikenal sebagai Yogapita, Yogapit. Kalau seperti di Mayapur, tempat kemunculan Tuhan Chaitanya Mahaprabhu adalah Yogapit. Jadi tempat ini juga Yogapit. Ya. Disinilah alfa beta, atau kalau beliau mengatakan di antara aksara suci, atau di antara huruf, aku adalah A. Jadi dari sinilah aksara itu dimulai. Di sini, di tempat Yogapit ini disebutkan ada 8 kelopak yang terdiri dari Pratiwi, Satya, Isana, Yoga, dan Dhyana, dan Kriya. Ya, ada Wimala di satu. Ini kelopak-kelopak. Kelopak-kelopak. Ya. Nah, Gayatri ini disebutkan, ini Gayatri ini bertindak sebagai pericap, seperti lapisan, ya. Ada lapisan, kalau buah itu luarnya itu disebut pericap. Ada lapisannya, itulah Gayatri Dewi yang menjaga Yogapit ini, dan juga Sudarsa. Nanti ada cakra Sudarsa kita akan tunjukkan, ya. Dan diuraikan di sini adalah warna kulit Tuhan yang cemerlang. Saya tidak akan baca karena kita sudah sering dengar itu, ya. Dan juga permata yang menghiasi badan beliau, termasuk Laksmi Dewi. Saya tidak akan bacakan karena kita juga lumayan sering mendengar tentang beliau. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini bahwa kemudian dari saya loncati, bahwa di sini juga ada apsara. Jadi wanita-wanita, para pelayan, para apsara yang badannya juga bercahaya cemerlang, ya, yang wajahnya seperti bulan, seindah bulan, dan Tuhan yang Maha dikelilingi oleh para penyembahnya. Jadi di sini ada para apsara, pelayan Tuhan, yang mengelilingi beliau di samping Garuda dan lain-lainnya. Kemudian disebutkan bahwa napas dari Tuhan yang Maha Esa sendiri, itulah Weda, ya, yang merupakan kepribadian tadi, yang dari badannya, respiration-nya, yang menyucikan semua makhluk hidup. Itu keringat Weda, kepribadian Weda di sini. Itulah yang membentuk juga Sungai Wiraja. Nah, sekarang mulai dinyatakan lingkaran pertama. Jadi lingkaran pertama dari tempat ini saya harus kecilkan supaya bisa melihat. Ya, saya harus kecilkan supaya bisa melihat lingkaran pertama dari Yogapit ini. Nah,
Di lingkaran pertama dari Yogyakarta ini, nah, ini lingkaran pertama dari Yogyakarta ini. Nah, ini lingkaran pertamanya ini. Inilah yang Caturwiyuha. Jadi di luar Yogyakarta pada lingkaran pertama adalah Caturwiyuha, yaitu Prajumana, Sankarsana, Wasudewa, Prajumana, Sankarsana, dan Aniruddha. Di lingkaran pertama. Nah, di lingkaran pertama ini ada sakti beliau, yaitu Laksmi, Dewi, Saraswati Dewi, Rati Dewi, dan Kanti Dewi. Itu lingkaran pertama dari Yogyakarta. Kemudian kita masuk ke lingkaran kedua. Kita cepetin saja untuk bisa mencakup materinya. Dan lingkaran keduanya ini harus lebih kecilkan lagi supaya bisa melihat lingkaran kedua. Nah, jadi lingkaran keduanya ini, inilah kalau Prabu pakai pilat, ada 24 ekspansi beliau. Swangsa beliau, ya, 24 ekspansi beliau. Jadi dari Kesawa, Narayana, Om Kesawa, Narayana, Madawa, Gowinda, Waisnawa, Mana, Madhusudana, Triwikrama ada di sini. Ditambah juga dengan Caturwiyuha dan yang lain ada di sini di lingkaran kedua. Ini juga susunan planet rohani yang kita sebutkan bahwa di mana awatara-awatara itu tinggal. Kita tahu awatara-awatara itu muncul dari Sankarsana kedua. Di lingkaran berikutnya, di lingkaran ketiga, di lingkaran ketiga adalah, saya bisa baca, saya harus besarkan. Di lingkaran ketiga, sesuai dengan Purana ini, adalah 10 awatara. Kita tahu 10 awatara dari Jayadewa, itu lingkaran ketiga, dari Matsya, Kurma, Waraha, ada di sini. Ya. Jadi lingkaran ketiga ini, Matsya, Kurma, Waraha, nah ini. Ada Kurma, ada Matsya, semua ada di lingkaran ketiga. Kemudian setelah lingkaran ketiga, saya cepatkan, lingkaran keempat. Ya, jadi di lingkaran keempat, sini ada lingkaran keempat. Jadi saya ingin tunjukkan bahwa di lingkaran ini, mungkin Prabu dan Matajakan ini, kenapa ada dewa-dewa di lingkaran keempat ini. Di sini ada Durga, ini ada Durga. Kemudian akan dilihat di sini ada Ganesha. Nah, ini ada Ganesha dan lain-lainnya. Nah, di sini beliau Durga maupun Ganesha di sini dan dewa-dewa yang lainnya di sini disebut adidewa. Dewa-dewa yang ada, dewa-dewa rohani. Jadi bukan dewa-dewa di Dewi Dhamma di dunia material. Ini dewa-dewa di dunia rohani dan beliau adalah disebut sebagai adidewa. Menurut Skanda Purana, beda sosok yang Ganesh di sini, Durga di sini sebagai saktinya Shivaji itu beda dengan yang ada di susunan dunia material. Jadi Ganesh di sini adalah adidewa atau dari sakti Narayana sendiri, bukan dari sakti Laksmi ya, Mahalaksmi, tapi dari sakti Narayana. Itu dewa-dewa di sini. Semua dewa-dewa nanti ada. Nah, menurut Skanda Purana, dewa-dewa rohani ini memberikan wujudnya. Ini bukan jiwa tatwa ya di sini. Dewa-dewa ini bukan jiwa tatwa. Memberikan wujud dan nama beliau diadopsi oleh dewa-dewa di dunia material yang melakukan pelayanan di dunia material kepada Tuhan Yang Maha Esa sama atau kepada Brahma.
Cuman di dunia material kita tahu dewa-dewa itu tidak fokus pada pelayanannya, ada enjoyment, ada apa. Jadi tapi beliau diberikan menurut Skanda Purana diberikan memakai nama-nama dewa-dewa rohani itu atau nama dari Wisnu Sahasranam ini. Jadi tidak salah kalau kita di Bali, kenapa dewa-dewa juga dinyatakan adalah personifikasi Tuhan Yang Maha Esa. Jadi dewa-dewa di sini adalah memang personifikasi beliau. Nah, lingkaran setelah yang keempat ini, ada lingkaran kelima, itu ada Weda kemudian. Ada Samaweda, ya, seperti ini ada Samaweda, ada Rigweda, ada Yajurweda, itu ya. Tuh. Di sini juga ada Garuda. Saya tidak sebutkan satu persatu. Jadi yang jelas Catur Weda itu disinilah kepribadian Weda itu ada. Ya. Jadi semua sosok kepribadian Weda itu ada pada lingkaran kelima ini. Itu ada ini ada Rigweda, Yajurweda, Atharwaveda, ada juga Maka. Maka ini saya belum ketemu siapa beliau. Ini Rigweda. Ini Rigweda. Nah, di lingkaran ke-6 itu baru kemudian astra beliau, senjata-senjata beliau. Saya kecilin. Nah, lingkaran ke-6 ini bisa dilihat astra beliau. Semua senjata-senjata beliau, gada, sangka, atribut beliau ya. Sangka, gada, atribut beliau. Ada cakra, kemudian ada panah busur ya. Nah, kemudian di lingkaran terluar, lingkaran ke-7, ya, lingkaran ke-7, mungkin saya zoom biar dari sinilah kemudian akan kita ketemukan apa itu Sadasiwa yang ada di dunia rohani. Dan saya zoom. Nah, dari sini ada kalau Dikpala, kalau di dunia kita juga ada disebut Dewato Nawasangu. Ingat ini di dunia rohani tidak sama dengan Dewato Nawasangu. Jadi ini dunia rohani sama, tapi susunan pengidar-idarnya itu di Timur Indra, kemudian habis itu ada Waruna, ada Yama di selatan, di Tenggara Agni, selatan Yama, ini Yama. Ini Yama, habis Yama dan Nirti. Nah, Nirti juga saya tidak tahu siapa itu, dewa siapa, saya tidak dapat saya ini kan Dewa Nirti ini. Kemudian di barat kita tahu Waruna, ini Waruna. Kemudian di barat laut kita tahu Wayu, di Wayu di barat laut ini, Wayu. Kemudian di utara itu adalah Kuera, di utara Kuera. Nah, di timur laut ini adalah besar. Ini adalah Isana. Di timur laut adalah Isana. Saya perbesarnya. Ada kelihatan. Sorry. Nah, ini Isana. Nah, Isana inilah nama lain dari Siwaji. Kajo Kangin ya beliau. Nah, disinilah nama lain dari Siwaji atau nama lain dari Sadasiwa. Nah, apa kemudian hubungannya Siwa Sadasiwa? Mari kita lihat dalam penciptaan dunia material. Nah, mari kita lihat. Nah, saya ajak ke sini. Nah, di Sungai Wiraja. Jadi sebetulnya ini tentu kesulitan bahwa 2 dimensi dan 3 ini 3 dimensi. Ini 2 dimensi datar, ini vertikal. Ini sebetulnya vertikalnya ada di tempat Isana tadi, Kajo Kangin ya.
tapi supaya bisa digambarkan dibuat di sini. Jadi ini kajian anginnya ya, timur laut. Nah disinilah kalau kita bercerita mulai penciptaan dunia material dan apa yang disebut dengan Mahakala Tattwa, ya, apa yang disebut dengan Mahakala Tattwa. Nah, ini Mahakala Tattwa ini Mahesa Dhamma. Bagaimana penciptaan material ini dimulai? Nah, kita tahu dari Krishna Swayam Bhagawan. Jadi Swayam Rupa Sri Krishna yang ada di Goloka Vrindavan. Dan kemudian ekspansi pertama beliau adalah Balaram. Dari Balaram berekspansi yang disebut dengan Swangsa atau Wilasa atau Tat Ekatma Rupa yang masih itu adalah menjadi Caturwiyuha pertama, Vasudeva Sankarsana, Prajumana dan Aniruddha. Tetapi dari Balaram sendiri sebetulnya Wilasa, ekspansi dari Wilasa beliau pertama. Ya. Hah? Ya, gangguan teknis. Ya. Bisa kedengaran? Haribo? Ya. Oke. Oke. Wilasa beliau yang pertama dari Balaram adalah Narayana. Jadi Narayana yang di tengah tadi, di Vaikuntha Loka yang di tengah tadi. Nah, dari Narayana, Swangsa beliau yang disebut dengan Dwitya Caturwiyuha, yang tadi disebut Adi Caturwiyuha. Dwitya Caturwiyuha itu sama Sankarsana, Prajumana, Vasudeva Sankarsana, Prajumana, dan Aniruddha. Sankarsana dari Narayana itulah yang disebut Maha Sankarsana. Prabu mungkin pernah mendengar Sankarsana kedua. Nah, Sankarsana kedua itulah kemudian semua awatara itu berasal dari Sankarsana kedua yang angsa beliau, yang ekspansi pertama beliau. Jadi dari Sankarsana, Garbo Karana ada kisah itu disebut angsa. Tapi kalau dari Narayana disebut swangsa, pecahan lagi gitu. Jadi ekspansi dari ekspansi. Jadi beliau ekspansi daripada Mahasankarsana, dan Mahasankarsana itu adalah ekspansi dari Narayana. Jadi Garbo Karana Dakasa itu adalah ekspansi dari Narayana gitu. Nah, Karana Dakasa Wisnu di sini nanti semua awatara itu berasal dari Mahasankarsana kedua, termasuk dari karena ini ekspansi termasuk dari Karana Dakasa Wisnu. Bagaimana beliau menciptakan Dewi Dhamma dan bagaimana juga adanya Mahesa Dhamma yang Mahesa Dhamma ini in between ini yang abadi juga. Itu disebutkan dalam Bhagavatamrita bahwa ketika beliau ingin mencipta, nih Prabu bisa lihat, itu dari Ica Sakti beliau. Ingin mencipta, seperti kita tahu beliau punya 16 sakti kalau Ica, Dwesa, dan Kanti, Priti, tenaga beliau.
dari lirikan beliau ini, nah di sini ada Rama Dewi. Jadi Mahalaksmi, jadi ini ekspansi dari Mahalaksmi. Jadi beliau Rama Dewi ini adalah, kita tahu di Waikunta beliau adalah Mahalaksmi. Ketika berekspansi dari Ica Sakti Tuhan Yang Maha Esa ingin mencipta, beliau menyiapkan diri di sini, turun di sini di angkasa Wiraja, di atas Wiraja. Untuk menerima yang disebut Prabu pernah mungkin dengan glance itu. Jadi lirikan, kerlingan mata padma beliau yang menerpa Ramadewi. Nah, dari kerlingan mata padma beliau itulah ada halo. Halo itu ahora. Ahoranya itulah menjadi kerlingan, cahaya kerlingan itu. Dari ahora cahaya kerlingan mata padma beliau, itulah yang menjadi sambu atau siwa. Dan bayangan daripada Ramadewi ini, itulah Maya Dewi atau Durga. Jadi Ramadewi ini adalah Yoga Maya, dan Durga Dewi ini adalah Maha Maya. Nah, dari kerlingan ini menjadi halonya adalah siwa atau sambu. Ketika keinginan beliau untuk menciptakan itu menjadi halo ini, dilanjutkan kepada Maya Dewi. Ya, di sini sebetulnya lingga, disinilah lingga itu dimulai. Dan Maya Dewi ini adalah pradana. Nah, Maya Dewi ini adalah pradana. Jadi ketika halo siwa itu menyentuh pradana, jadi pradana itu unsur-unsur material yang halus, yang belum terassembling. Masih halus, belum terassembling, belum berwujud. Begitu menyentuh Maya Dewi, begitu menyentuh pradana, baru kemudian disitulah mulai kala tatwa. Jadi ini kala ini. Disinilah mulainya kala tatwa itu, yang kemudian membawa aksi reaksi masa lalu, masa depan, masa sekarang. Nah, itu. Dari sinilah waktu itu mulai bergulir. Ya, kala tatwa itu mulai bergulir. Nah, begitu menjadi pradana ini menjadi aktif, pradana ini menjadi aktif. Jadi pradana ini mulai aktif dia karena sudah mendapat kerlingan tadi, halo tadi. Nah, keringat beliau, jadi Mahawisnu yang berbaris Karanadakasa Wisnu, ini yang disebut dengan telur emas yang sering disebutkan, ya, yang sering disebutkan telur emas. Sebut apa itu? Brahmanda. Yang pernah dengar Brahmanda ini. Inilah tidak berhingga dari pori-pori beliau ini. Tidak berhingga ketika beliau menghembuskan napas, keluar, menghirup napas, kembali. Tidak berhingga. Brahmanda, telur Brahman, emas itu sebutkan inilah. Nah, ketika telur Brahman ini mendapat halo tadi, menjadilah dia terassembling. Nah, ini menjadi terassembling. Tapi dengan terassemblingnya ini pradana di sini menjadi Maha Tatwa. Jadi Prabu pernah dengar Maha Tatwa, di sinilah dia. Jadi Maha Tatwa itu pradana yang sudah terassembling, tapi belum bisa aktif. Seperti mobil sudah dibuat oleh pabrik, sudah jadi mobil, tapi belum bisa berjalan. Untuk berjalan itulah kemudian Mahawisnu, Karanadakasa Wisnu, harus masuk ke dalam Maha Tatwa ini. Sehingga dengan dia menjadi aktif, masuknya ini aktif dia, sama ini aktif.
Dan kalau Prabu baca Bhagavatam, pasti akan ketemu bahwa para dewa berdoa bahwa hendaknya Anda segera mencipta, wahai Tuhan yang Maha Esa. Nah, bagaimana bisa ada para dewa sebelum ciptaan, bahkan sebelum Brahma ada para dewa. Nah, para dewa yang berdoa kepada Mahawisnu, jadi yang Mahawisnu masuk ke sini menjadi Garbhodakasa Wisnu dalam nidra. Para dewa itulah adi-dewa yang ada di dunia rohani yang menyampaikan atau mengingatkan kepada beliau untuk mulai menciptakan atau mengaktifkan Mahatattva ini. Nah, setelah beliau masuk ke sini disertai oleh Laksmi Dewi, jadi Mahalaksmi yang dari situ, yang tadi Rama Dewi di Sungai Wiraja itu, yang Mahadewi di Sungai Wiraja, beliau juga masuk ke sini. Nah, menjadi Laksmi Dewi. Nah, dari sinilah kemudian kita udah sering dengar bahwa mulai ada Brahma, ya. Brahma, kemudian ketika Brahma dilahirkan atau muncul di kelopak bunga Padma ini, disinilah mulai ada kata inisiasi. Jadi Brahma juga menerima inisiasi 2 kali. Inisiasi pertama yang diterima oleh Brahma itu adalah dari Maha Saraswati. Jadi dari Maha Saraswati, dari Saraswati yang Divya Saraswati. Itu memberikan inisiasi yang ya mantranya boleh disampaikan karena ditulis dalam banyak buku. Jadi Gopal Gayatri itu diberikan oleh Saraswati, Maha Saraswati kepada Brahma. Klim Krishnaya, Govindaya, Govijana Walabhaya Swaha. Itu dari mantra yang inisiasi pertama beliau. Nah, dengan inisiasi pertama beliau, beliau kemudian ketika beliau menyadari keberadaan diri beliau dan beliau tidak melihat apa-apa dan tidak tahu apa-apa, sampai beliau disebutkan turun beliau sampai di Garbhodaka melihat kegelapan. Dengan inisiasi itulah beliau mulai tercerah. Nah, untuk tercerahkan lebih lanjut, beliau menerima inisiasi kedua. Inisiasi kedua beliau itu dari seruling Sri Krishna. Dan inisiasi kedua inilah yang mantra yang para Brahmin juga tahu, itu Kamadewa Gayatri. Itu dari seruling Krishna 2 kali. Nah, bagaimana? Nah, kemudian para jiwa yang ada, nah para jiwa ketika terjadi peleburan sebagian, pergantian Manu, ya pergantian Manu, itu peleburan itu hanya sampai di bumi, jadi sampai di bumi. Nah ini Sutala Burloka, bumi sampai di sini peleburan itu. Nah ketika peleburan itulah para jiwa masuk ke dalam badan Karana Daka Saya Wisnu. Di sini para jiwa berada nidram, layaknya tidur yang dalam sepanjang peleburan atau pergantian dari Manwantara berikutnya ke Manwantara berikutnya. Jadi Manwantara kita sekarang adalah, Prabu udah tahu, yang ke-7, Wiswasatamanu, pada Divya Yuga yang ke-28. Jadi dari sini kita bisa hitung usia planet bumi kita waktu peleburan itu bisa dihitung. Jadi Divya Yuga ke-28 dikalikan dengan sekian, dikali 28, dikali 4.320 tahun, akan ketemu usia planet bumi dari Manu kita yang ada sekarang. Nah, terjadi peleburan pergantian Manu, yaitu Manwantara, ya, sampai di planet bumi. Jadi ini Atala, Witala, Sutala, Mahatala, Rasatala, Tatala.
Di atas planet bumi, Prabu udah paham, bur loka, buah loka, suar loka, ya. Kemudian mahaloka, janaloka, tapaloka, nisatyaloka. Nah, saya ingin menunjukkan sedikit bagaimana konstelasi. Jadi matahari itu ada di buar loka. Matahari itu ada di buar loka. Saya kecilkan. Sini ya. Saya kecilkan. Oke. Ini mau gedekan ini. Oh ya. Mau gedekan ini. Saya tunjukkan sedikit ininya di mana matahari itu berada. Pelan-pelan ya. Nih saya tunjukkan. Jadi ini adalah bumi, bur. Ini bur. Inilah buah, ini antariksa, ini buah. Ini di mana ada matahari ini buah. Ini swah. Swah itu masih di bawah. Ini yang Prabu lihat ini adalah Drwaloka, Polestar. Ini Prabu lihat bintang Tenggala, Seven Star. Jadi antariksa yang sekitar 100.000 yojana, antariksa itu mana matahari. Jadi pesawat terbang luar angkasa nggak sampai, hanya sampai di kemarin yang terbang itu Elon Musk itu terbang, sama yang orang terkaya di dunia itu hanya terbang 80 mil, berapa 80 mil. Pesawat terbang itu terbang pada 8 sampai 12 mil. Jadi ini berada pada 1 juta sampai 1.500.000 mil antariksa. Di mana matahari berada. Nah, di mana Yaksa, Pisacha, Gandharwa, Apsara itu ada di sini. Ada di sini. Dan sorga itu yang Indraloka itu di bawah. Ini planet-planet sorga nih. Sorga. Di Swarga Loka di mana ada Indra dan para dewa di sini. Nah, inilah yang Prabhupada sampaikan bahwa alam semesta material itu layaknya lampu sendelar, lampu gantung. Lampu gantung, ya, layaknya lampu gantung. Nih, anggap seperti di ashram Jago, misalnya ini lampu-lampunya satu-satu itu. Nah, yang sekali dalam 24 jam dia berputar begini. Itu namanya geosentris. Sementara ilmuwan menyatakan heliosentris. Jadi kalau ilmuwan ini adalah pusat perputarannya. Kalau kita Drwaloka lah pusat perputarannya dan dan Semeru Mountain, Gunung Semeru. Ini yang jadi Gunung Semeru tengahnya. Dan itu kemudian matahari berputar, ini planet-planet. Ini planet-planet kita yang dunia material, ilmuwan modern itu tidak mengenal Rahu dan Ketu, tapi sama kita. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Neptunus, Uranus, sampai Saturnus. Sampai Saturnus. Karena Pluto sudah dihapus oleh ilmuwan, di dalam Weda juga tidak dikenal Pluto. Yang dikenal adalah sampai Saturnus, Shani. Nah, seperti kemarin planet Shani itu sebelum April yang berpengaruh buruk terhadap bumi ini. Itu planet Shani. Shani Sara itu kalau di ini. Jadi matahari itu Sunday, Raditya bahasa Balinya. Senin Soma, Sunday, Monday Moon. Soma, Monday Moon. Raditya Soma menjadi Soma. Shani secara inilah Shani. Ya, itu kurang ini susunan planetnya. Nah, ini tidak, Rahu Ketu tidak dikenal. Tapi dalam Weda dikenal.
Tuh, nah kemudian saya kembali, ini berputar seperti saya sudah sampaikan. Drua loka berputar sekali dalam 24 jam. Nah, matahari di samping berputarnya seluruh alam semesta di bawah drua loka ini, matahari juga berputar mengelilingi planet-planet ini, mengelilingi planet-planet ini, mengelilingi Uranus, Neptunus, Merkurius, Venus, Bumi. Yang paling dekat dengan kita adalah Merkurius. Venus juga dekat. Bumi, Jupiter, itu mengelilingi. Matahari mengelilingi dia di samping diputar 24 jam sekali, dia juga mengelilingi planet-planet ini. Yang lintasannya kita tahu sekali setahun itu. Uttarayana dan Dakshinayana. Nah, dari sini kalau Prabu ini berputarnya matahari. Nah, sinar matahari, Prabu lihat, tidak bisa kita di dalam Weda itu menguraikan lebih detail sampai di atas Drwaloka. Walaupun kita tahu bahwa di sini ada Mahajana, Mahaloka, Janaloka, Tapaloka, dan Satyaloka. Karena matahari itu, kalau kita lihat malam hari, yang kita lihat hanya sampai di kawasan ini. Sinar matahari tidak diperlukan termasuk di Mahaloka, Janaloka tidak diperlukan. Nah, sementara matahari juga tidak sampai di planet-planet di bawah bumi. Inilah bumi kita. Ini bumi kita. Matahari tidak bisa menembus tanah atau bumi kita, tidak bisa. Ya? Oleh karena itu sinar matahari hanya sampai di sini. Nah, yang saya sampaikan tadi ada sesa. Inilah sesa yang bukan Wisnu Tattwa. Ini adalah sesa yang menopang planet bumi kita. Inilah yang disebutkan Satya Awesa Awatara. Beliau dari jiwa yang begitu murni mendapat karunia pelayanan. Beliau sama Ananta Sesa, tapi dari jiwa tattwa. Jadi ini gajah-gajahnya saya tidak bahas secara detail karena waktunya. Mungkin saya ingin tampilkan sedikit. Nah, kalau Prabu lihat bahwa inilah air Gangga. Kalau Prabu lihat ketika Wamana Dewa, jadi menembus 7 lapisan planet bumi tadi, ya, menembus, saya tidak perlu biar tidak bolak-balik, itu menembus, nanti kita yang ditembus yang mana, kan? Itu jatuh di atas Semeru. Jadi dia menjadi 4 sungai Gangga. Yang ke kawasan selatan disebut Gangga, yang utara Bagawati, yang ke barat disebut Badra, yang ke timur Mandaki, karena Mandakini Gangga. Nah, saya pikir Prabu juga tahu bahwa planet kita bumi itu ada di Bharatawarsha. Saya zoom, saya gedekan. Nah, inilah Bharatawarsha. Yang ada, jadi ini kawasan semua ini Bhumandala ya, Bhumandala. Yang paling tengah adalah Jambudvipa. Nah, Jambudvipa dibagi 8 kawasan, Bharatawarsha, Kimpurushawarsha, Hariwarsha. Yang di tengah adalah Ilawatawarsha, di mana Semeru berada. Kemudian di kanannya adalah Badrawarsha, di kirinya adalah Ketumalawarsha, di atasnya adalah ada Ramekawarsha, ada Hiranmayawarsha, dan ada Uttarakuruwarsha di sini. Jadi ketika Sungai Gangga itu jatuh ke sisi selatan yang ke planet bumi kita, jadi planet bumi kita itu disebut
Baratakana, di bagian dari Baratawarsa itu Baratakana. Baratakana meruhe Baratawarsa, itu mantra menunjukkan alamat. Baratakana Baratawarsa meruhe, itu di sebelah selatan Gunung Semeru, itu namanya alamat yang kita sebutkan biasanya. Bali Dwipa, misalnya kalau di Bali. Nah, itu jatuh pertama Sungai Gangga itu di Hariwarsa. Ini Hariwarsa. Jatuhnya di gunungnya. Di Gunung Hariwarsa itu namanya gunungnya itu, ini gunungnya maaf, gunungnya ini namanya Ketumala. Ketumala Warsa di sini. Di sini juga namanya Ketumala Warsa juga, tapi gunungnya di, saya lupa nama persis gunungnya ini. Jatuh di gunungnya Hariwarsa. Dari gunungnya Hariwarsa meloncat ke gunungnya Kempurusawarsa, ini gunung ini. Dari gunung Kempurusawarsa meloncat ke gunung Himalaya. Inilah gunung Himalaya di kawasan dari Baratawarsa. Jadi kita itu ada di sebelah selatan Meruhe, itu selatan Gunung Semeru. Nah di sini yang disebutkan para dewa-dewa punya tempat tadi. Nah di sini ada beliau disebutkan resortnya sewaktu-waktu kalau beliau jadi datang ke sini resortnya ini. Nah ini matahari yang waktu Raja Utanapada Priyawarata yang dengan keretanya, jadi matahari ya, untuk membagi kawasan ini untuk diwariskan kepada 7 anaknya. Jadi mataharinya di sini satu terikat ke Drwaloka, tadi disebutkan ya, Drwaloka yang saya tunjukkan tadi itu. Satunya terikat ke Semeru yang disebut, dan jadi yang mengikatnya bukan tali tapi prana yang namanya disebut saya kok lupa namanya prananya ya. Ini prana yang mengikat. Jadi tali yang tidak prawara. Jadi prawara nama prananya. Itulah yang memutar matahari. Jadi menjadi Daksinayana, Uttarayana. Oke, saya kembali dulu ke ini, saya kecilin. Ya. Oke. Nah, inilah yang kalau Gangga jatuh ke gunung itu, atau ke gunung itu, ya, atau ke gunung itu, ini yang ditembus oleh kaki Padma Tuhan Wamanadewa, sehingga air Gangga tadi yang kita akan jatuh ke atas Semeru yang ada di bumi kita, Bumandala ini. Kemudian jatuh ke Hariwarsa dan Kempurusawarsa, baru kemudian jatuh di Baratawarsa dan Baratakanda kita. Tuh. Nah begitu juga Gopa Kumara dalam perjalanan beliau menuju dunia rohani. Jadi dari bumi ini beliau melakukan perjalanan ke sini, sampai sini menembus ini juga. Begitu juga kisah tentang Arjuna bersama Krishna yang ada seorang Brahmana kehilangan putranya sampai 9 kali di Dwaraka, sampai jengkel Brahmana itu mengatakan bahwa Dwaraka itu tidak aman, tidak layak, karena anak saya meninggal. Nah, disitulah Arjuna hatinya untuk membantu Brahmana itu. Dan ketika dipanah tanah Dwaraka itu untuk mencari putra Brahmana ini, panahnya itu langsung hilang dan menghilang, dan di situ kemudian ditemani oleh Sri Krishna
mencari panah yang menghilang dan putra Brahmana itu. Jadi beliau menembus ke sini. Beliau menembus. Jadi yang kita sebut Dewi Bumi, ini di sinilah lapisan Dewi Bumi. Jadi kalau Prabu lihat di sini nanti ada gunung yang namanya gunung Loka-Loka. Ada disebut Loka-Loka Warsa. Jadi gunung yang dari emas orang tidak bisa lewat. Kalau orang lewat di situ tidak bisa lewat kebakar ya, Loka-Loka Warsa. Yang di luarnya disebut Aloka Warsa. Ya. Ini lapisannya, jadi ini lapisan Pertiwi Apah Teja Bayu Akasa dan Mahatattva ini ditembuslah di sini sehingga kemudian Sri Krishna berjumpa karena sebetulnya kenapa sampai panahnya Arjuna menghilang karena memang Sri Karanadakasya Wisnu ingin darsan dengan Sri Krishna. Nah, ingin darsan dengan Sri Krishna. Nah, tadi saya belum sampaikan, ketika terjadi pergantian Manwantara, atau satu hari dari, jadi pergantian Manwantara itu terjadi 71 kali Divya Yuga. Baru manunya ganti. 71 kali 4.320 tahun sekali manu. Ketika diganti manunya, yang tenggelam itu hanya planet bumi. Dan para roh itu masuk ke dalam badan beliau ini. Jadi orang bilang, kalau orang tidak paham, kenapa payah-payah nanti kita juga akan moksa. Toh menyatu dengan Tuhan. Jadi menyatu dengan Tuhannya itu dalam pengertian nidram kita masuk ke dalam badan Tuhan. Nah, kemudian setelah penciptaan planet bumi lagi, seperti pada kisah dari Raja Satyavrata itu, jadi di kapal yang menampung 7 resi bersetabahan itu adalah dari Bumi Dewi kapalnya itu. Dan disebutkan dalam sastra, ketika peleburan itu memang gunung-gunung penting itu tidak ikut dilebur, tidak ikut. Makanya bahkan ilmuwan pun menemukan ternyata di puncak Himalaya itu menunjukkan bahwa Himalaya pernah tenggelam. Ada bebatuan-bebatuan laut yang tertinggal di sana. Nah, dari sini memang dibuktikan bahwa ketika pergantian Manu itu Himalaya itu tidak hancur, tidak tenggelam. Dan kapal bumi itu disitulah disangkutkan oleh Matsya Awatara. Jadi di puncak Himalaya itu disangkutkan kapal dari Dewi Bumi itu sehingga diam. Baru dari sana kemudian bumi mulai kelihatan dan para resi turun dari kapal Dewi Bumi itu, 7 resi itu. Nah, itu kisahnya. Nah, kemudian ketika terjadi satu kalpa, barulah sampai bur buah swah itu dilebur. Jadi bur buah swah itu dilebur. Jadi bur buah swah ini dilebur satu kalpa, 1 hari bagi Brahma. Ini dilebur. Oleh karena itulah setiap kalpa terjadi pergantian indera. Ya. Setiap kalpa terjadi pergantian indera. Dan setiap mahakalpa terjadi pergantian Brahma. Jadi mahakalpa itu 1000 tahun usianya Brahma. Ya, itu yang dapat saya sampaikan. Sudah berjalan sudah hampir lebih dari 1 jam. Kalau ada yang menanggapi atau yang bertanya, ini materi yang sangat sulit. Belum kita bahas Krishna Loka. Belum kita bahas. Ini Goloka Vrindavan belum kita bahas. Tapi sekilas, ya ini jadi para gopi, ini adalah tempat tinggal para gopi. Jadi Lalita, Wisaka, yang Tungawidya, Induleka, itu. Nah itu. Jadi yang kita sebut Dwaraka, Jagannath Puri, Mathura, Dham, itu ini Ayodhya itu. Silakan ada yang menanggapi atau ada yang bertanya. Jadi saya berani menyampaikan ini. Jadi terutama ini adalah planet
Siwa, Sada Siwa Loka, ya, makanya beliau disebut adalah Sri Wisnu sendiri, ya. Itu semua pan awatara di sini sudah saya sampaikan karena ada dasarnya. Jadi dari Purana yang disebut Padma Purana, Satwika Purana. Disinilah Siwa beliau melakukan puja. Jadi Rama Rameti, rame-rame Manorama. Jadi, nama yang beliau, seperti kita tahu, nama yang beliau puja adalah nama Sri Rama. Jadi Rama nama Wanorana. Jadi beliau yang menyebutkan bahwa 1000 nama Wisnu akan sama dengan 1 kali nama Rama. Beliau yang menyebutkan itu. Kemudian dalam sloka Padma Purana juga disebutkan bahwa tepatnya dalam Brahmanda Purana disebutkan Srahasra namna punyana tri awritya tuyat palam eka writya tu krishnaya. Jadi eka writya tu krishnaya namat kamtat prayacati. Jadi 1000 nama Wisnu dikalikan 3 itu sama dengan eka writya tu krishnaya. Sama dengan 1 nama Krishna. Itu disebutkan dalam Brahmana Purana. Ya. Jadi Brahmana Purana walaupun bukan dari Satwika Purana seperti Skanda Purana, banyak sekali mengandung nilai-nilai yang sangat-sangat suci. Apa yang ada di sana seperti prema nama dari nama Krishna, seperti yang saya ceritakan tadi, dewa-dewa beda di dunia material dan dunia rohani, dan juga menyatakan bahwa ya Purana-Purana itu dapat diterima, tapi harus di cross check kepada Satwika Purana karena itulah yang paling benar. Oke, silakan ada yang bertanya. Terus, ada yang berkomentar? Terus, mungkin saya tambahkan, saya lupa tadi. Yang dikasakan di angkasa rohani, di pojoknya terdapat awan. Nah inilah awan Mahatatwa itu. Ini awannya. Ya. Jadi tepatnya yang di pojoknya ini. Jadi, saya sudah sampaikan karena 3 dimensi dengan 2 dimensi, ini harus ditampilkan 2 dimensi, sementara dunia material tadi vertikal, ini horizontal. Sebetulnya di daerah sinilah dia awannya itu. Kajokannya di tempat Sada Siwa, Isana, Dewa Isana itu. Di situ awan ini. Awan yang kemudian akan menjadi Mahatatwa. Terus kalau ada yang bertanya atau berkomentar, mudah-mudahan saya mampu memberikan ulasan. Hare Krishna Prabhuji. Ya, terus. Hare Krishna, Om Swastiastu. Saya mau di Akasa Rohani, Prabu tadi menjelaskan tentang adanya para dewa yang disebut Adi Dewa. Ya. Apa peran para dewa di Akasa Rohani? Apa peran beliau? Dan bagaimana perbedaan antara para dewa di Akasa Rohani dengan di dunia material ini? Kenten Prabu, tolong dijelaskan yang kurang ngerti tadi. Ya, jadi dewa yang ada di angkasa rohani itu adalah Adi Dewa. Jadi dewa-dewa rohani ya. Perannya semua beliau adalah presiding deity. Jadi penguasa seperti ini, Ganesh penguasa planet tertentu, Durga penguasa planet tertentu. Jadi beliau adalah dalam hubungan pelayanan kepada Narayana sendiri. Pada saat sama seperti energi beliau kan, sakti beliau. Seperti ini sakti beliau dari Hladini, Sandini, Samwit. Ini sakti beliau itu adalah Hladini.
walaupun sakti yang adalah dari ekspansi badan beliau sendiri, tetap difungsikan, dinyatakan sebagai melakukan pelayanan kepada Sri Wisnu atau Narayana. Ini sama, dewa-dewa di sini hanya dalam kapasitas pelayanan. Jadi beliau berekspansi sendiri, walaupun beliau disebutkan Rama itu Sarupa itu Atmaram, tapi untuk melakukan lila beliau berekspansi. Inilah ekspansi beliau. Jadi semua dalam Atmaram melakukan pelayanan kepada aktivitas Tuhan Yang Maha Esa. Tapi karena beliau adalah ekspansi beliau, disinilah tempatnya. Nah, yang di dunia material, Prabu tahu, dewa-dewa di dunia material itu yang ada di planet ini, Swarga Loka ini, adalah untuk melakukan manajerial bagi alam semesta material. Nah, karena beliau dewa-dewa di sini, seperti juga kita, halnya diliputi oleh 3 sifat alam, yang saya sudah sampaikan tadi. Satwa Merajas Tamas itu di sini tidak boleh masuk ke sini. Ini Trisula yang jaga. Tapi di sinilah Satwa Merajas Tamas. Ya, ketika pada kala, jadi begitu ada unsur waktu masuk ke aksi reaksi, ada aksi reaksi itu adalah Triguna. Nah, disinilah dewa-dewa juga dalam liputan Triguna menjaga, memanajerial alam semesta ini. Oleh karena itu saya pernah baca itu dalam Skanda Purana dinyatakan seperti itu. Bahwa itulah yang disebut dengan Wisnu Sahasranam, yang saya juga tadi udah singgung, bahwa di Bali pengertian para dewa itu adalah personifikasi dari Tuhan Yang Maha Esa, ya, yang di sini, yang di Waikunta. Tapi yang di sini itu para jiwa. Jadi bukan ini para jiwa. Jadi dewa-dewa di sini semua seperti yang Dikpala, Dewa Tunama Sangung, sama nama beliau, sama atribut beliau sama. Tapi di sini adalah jiwa, kalau di situ adalah di Waikunta adalah Adidewa. Nah, itu yang dapat saya pernah baca tutorialnya. Makasih Prabu, Hare Krishna. Sarang-sarang. Oke, ini ada chat. Haribol Prabu, kenapa Adidewa meminta Garbhoda ini segera mengaktifkan ciptaan? Ya, oke. Jadi seperti saya sampaikan tadi, ciptaan tadi sudah ada mobil yang diassembly yang berupa Mahatatwa dari Pradana, ya, dari Pradana berupa Mahatatwa, karena udah lirikan itu. Nah, sudah mobil itu belum bisa jalan karena belum ada supirnya dan harus ada beliau masuk ke sini. Para dewa berdoa kepada ini, kenapa? Untuk beliau memohon supaya Pradana Mahatatwa itu diaktifkan. Supaya itu juga adalah terkait dengan Atmarama, terkait dengan lila beliau di Waikunta. Ingat ya, lila Waikunta. Jadi bukan lila Krishna Loka, karena Krishna Loka tidak terkait dengan hal-hal ciptaan material ini. Itu terkait. Nah, itu juga untuk menunjukkan pada kita bahwa ada dewa-dewa selain dewa-dewa yang kita kenal di dunia material. Itu dewa-dewa Adidewa. Jadi bagaimanapun Narayana di sini atau Garbhodakasa. Jadi yang masuk ke sini adalah Garbhodakasa Wisnu. Jadi Garbhodakasa Wisnu itu yang Purusa Awatara dari para Waisnawa itu adalah Karanadakasa Wisnu, Garbhodakasa Wisnu, dan Ksirodakasa. Itu Purusa Awatara bagi Waisnawa. Purusa Awatara bagi Siwa adalah Siwa, Sadasiwa, dan Paramasiwa. Itu bedanya di situ. Jadi untuk mulai menciptakan sebagai memang ini beliau untuk memberikan fasilitas kepada jiwa, pada jiwa-jiwa yang memang ingin enjoy, ingin menikmati di luar dari Tuhan. Itu.
Ada yang bertanya? Ke menambahkan, silakan. Hare Krishna Prabu. Nggih, Hare Krishna. Pendawat Prabu. Dan Dawat, gimana kabarnya? Yang baik Prabu. Saya mau matakan niki Prabu. Di sini dikatakan Dewa Siwa sudah ada sebelum adanya Dewa Brahma. Kan itu dari penjelasan tadi. Ya. Tetapi kenapa dalam suatu cerita katanya Dewa Siwa itu lahir dari keningnya Dewa Brahma atau anak Dewa Brahma? Itu gimana ceritanya Prabu? Gimana nyambungnya? Gimana dua hal yang bertentangan tapi ada dalam ceritanya dua-duanya? Matur semua Prabu. Baik. Pertanyaan Prabu benar. Itulah bedanya antara dunia rohani, Vaikuntha Loka, dan dunia material, dan Mahesa Dhamma. Jadi ketika beliau mengambil wujud sebagai Trimurti, jadi memanage Satwika, Rajasika, dan Tamasika. Rajasika, Tamasika, dan Satwika kan ada di dunia material. Jadi disitulah beliau Sri Wisnu memelihara alam semesta ini, mengambil peran sebagai Dewa Wisnu, dan Siwa mengambil peran sebagai pelebur dalam Trimurti itu sebagai Siwa, dan Brahma sebagai pencipta, insinyurnya alam semesta. Dan memang benar bahwa untuk di sini, di alam material ini, kemunculan beliau, karena sosok yang pertama yang lahir kan Brahma dari Garbhodakasa Wisnu. Jadi Brahma, bahkan Siwa itu bukan putra beliau yang pertama. Putra beliau yang pertama kalau nggak salah Kumara, Satur Kumara. Kemudian ada Brahma, ada Narada, ada Siwa. Itu lebih muda beliau. Kemudian ada para Prajapati. Nah, jadi lahirnya beliau itu dari keningnya itu, dari kening Brahma untuk tugas, saya katakan tadi manajerial, peleburan alam semesta ini. Dan pemeliharaan langsung dari beliau, Satwika dan Rajasika dari Brahma sendiri. Sama kalau Prabu baca bahwa Waraha itu muncul, kalau nggak salah pertama pernah muncul dari hidungnya Brahma, pernah juga muncul langsung dari dalam air, langsung mengangkat. Jadi kemunculan beliau di Dewi Dhamma ini. Jadi kemunculan beliau dengan Dewi Dhamma ini bedakan dengan yang ada di Hari Dhamma. Jadi personelnya sama, tapi ceritanya yang berbeda Prabu ya? Ya, gini. Iya, kalau yang di dunia rohani kan abadi beliau. Jadi termasuk di Mahesa Dhamma beliau abadi, termasuk di Vaikuntha Loka beliau abadi. Nah di sini, jadi ketika ciptaan beliau boleh dibilang enchad, bertugas. Ketika peleburan beliau kembali. Nah, ya, kalau Prabu juga pernah dengar bahwa kadang-kadang Siwa sendiri jiwa tatua. Jadi Brahma juga kadang-kadang lebih sering jiwa tatua. Jadi disebutkan roh-roh yang jatuh dari Vaikuntha pertama itu menjadi Brahma. Jadi ketika dia ingin menikmati sedikit dulu dia ingin menikmati sebagai controller dan creation. Sebagai controller dan dia jadi Brahma pertama. Tetapi setelah dia pusing jadi Brahma, menjadi controller dan kreator, dia lebih merosot lagi karena sibuk mengurusi ciptaannya, merosot lagi dia. Jadilah kemudian seperti bisa menjadi Indra Gopa kalau terus merosot. Itu kondisinya seperti itu. Ya. Oke. Jadi beda Prabu. Jadi kadang-kadang Trimurti itu adalah beliau sendiri ketika tidak ada jiwa, tapi Wisnu selalu beliau. Tapi ketika tidak ada jiwa yang mampu, beliau sendiri langsung. Tapi ketika ada jiwa yang murni, itu bisa dari jiwa. Ya, itu yang pernah saya baca.
Ureta. Ya, matur semua Prabu. Oke. Gimana tuh? Oke. Ada yang berkomentar, bertanya lagi? Hare Krishna, Prabu. Ya, Hare Krishna, Mata Sister. Nggih, dan dapat pranam, sungguh luar biasa, nggih Prabu. Nggih. Jadi memang benar sebenarnya di dalam Weda itu ada semua sumber ilmu pengetahuan. Cuman kita mungkin belum menemukan dan belum membahasnya dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Benar. Nggih. Nah, Nggih, inilah. bahkan di ilmu modern itu sekarang ini sedang getol orang membahas astronomi, astrologi, gitu. Terus apa namanya lebih dikaitkan ke planet-planet yang 7 nih ke Ya. ya. Dan kemudian apa yang kita alami sekarang juga dikaitkan dengan katanya susunan planet atau apa seperti ini ke. Persis. Ya, mungkin nanti kalau Prabu boleh galah malih, mungkin nanti lebih dibahas ke arah sana kembali, dilanjutkan Prabu. Jadi pengaruh perbintangan itu, pengaruh planet-planet tersebut. Kalau kayak di Bali kan disebut, misalnya orang yang lahir 1 Kliwon Wayang gitu, oh ini loh nanti akan anggaplah blueprint-nya seperti ini, seperti itu. Nah, ini kan bagaimana pengaruh-pengaruhnya kok? Ini mungkin ada dalam bahasan Niki juga. Nah, boleh saya sampaikan yang Mutaji bilang tadi itu Giana. Inilah. Jadi dari Dharma, Giana, Vairagya, dan Aishwarya. Jadi orang kalau mau sakti juga dari yoga dari sini dia. Giana itu Parawidya dan Aparavidya. Entah ya. Dharma itu Dharma relatif dan Dharma tertinggi, Parudharma. Ya. Oke. Nah, tentang makanya apa yang saya sampaikan itu adalah kosmografi yang Mataji tanyakan itu terkait dengan kosmologi dan astronomi dan astrologi. Aduh, itu ilmunya nggak nyambung. Itu harus seperti siapa tuh? Savigya itu yang anak kecil itu harus dari kecil dia mempelajari karena itu terkait dengan kosmografi, kosmologi, astronomi, naksatra, susunan konstelasi planet. Ketika konstelasi planetnya berubah, apa pengaruhnya? Aduh, itu loh. Mungkin perlu lahir lagi, tapi itu ilmu yang terlalu complicated dan itu memang ilmu Weda dan Barat pun mengakui sekarang bahwa Weda itu kalau dulu ada teori Aryan invasion theory bahwa orang dari luar India lah yang masuk ke India membawa pengetahuan itu disebut Aryan invasion. Nah, kemudian ketika dimentahkan teorinya itu disebut Aryan transformasi teori. Itu juga dimentahkan lagi. Sekarang orang mulai menyadari bahwa semua ilmu itu berasal dari India. Sampai dengan komputer ini yang kita pakai itu. Jadi komputer ini ada namanya, saya kebetulan paham sedikit karena pernah belajar ilmunya, yang disebut komputer ini berjalan dengan bilangan biner, angka 0 dan 1. Jadi teknologinya dari 0, 1, Alja Warburg namanya, programmernya. Dan 0 itu adalah kontribusi dari India. Jadi kalau tidak ada 0, tidak ada komputer. Makanya Weda itu luar biasa. Kita tersanjung karena ada dekat Prabhupada, ada dekat Tuhan Chaitanya, pengetahuannya. Nah, saya menyampaikan ini, jujur saya sampaikan, di luar dari segala kemampuan saya, hanya memberikan stimulus pada anak-anak muda. Aduh, pengetahuan Weda itu begitu luasnya, begitu dalamnya, dan diakui. Ilmuwan Barat menyatakan bahwa seperti jarak konstelasi, jarak planet antara planet itu, agama yang membahas satu-satunya Hindu. Dan kebenarannya itu dalam skala di bawah 5%, seperti jarak itu berbeda. Dalam skala kecil sekali perbedaannya. Bahkan untuk maklum, dulu kecepatan matahari itu disebut, ilmuwan menyebut 300 km per jam. Para resi menyebutkan, ternyata sebelum 2000 tahun yang lalu, para resi sudah tahu kecepatan matahari.
yaitu 299.000 kilometer. Kemudian ilmuwan menceknya ketika saya mahasiswa itu dirubah dari 300 km per detik menjadi 299.000 km per detik, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para resi. Begitu juga ilmu kedokteran, termasuk ilmu operasi plastik. Rahim, kita bersyukur, makanya tersanjunglah kita. Mari kita bersyukur kita ada di keluarga besar Hare Krishna ini. Ada yang berkomentar? Prabu Nanda mau komentar dulu. Silahkan dibuka mute-nya kalau ada yang mau bertanya atau berkomentar. Ada? Oke. Nah, kalau tidak ada, mungkin kita bawa, ada chat. Oh, ada chat ya. Rebel. Ya, oke, terus. Ya. Terima kasih, Prabu. Yang pertama-tama saya sampaikan di sini pelayanan khusus Prabu untuk menstimulus anak muda. Itu terutama yang anak muda kan banyak yang sudah pintar bahasa Inggris dan lain sebagainya. Seperti diminta oleh Besan Dua ini tadi, lanjutkan, siapkan materi-materi yang seperti ini lagi. Lanjutkan, mungkin bisa kita ambil pelayanan, nanti juga yang mau lanjutkan lagi juga tentang bahasa Prabu Mulat Karirnya, kita cari bahan-bahan juga seperti ini. Kita rutin melakukan seperti ini. Ya, betul. Terima kasih. Betul sekali. Kalau kita gali sungguh, ya. Cuma sedikit masalah teknis, ya. Suara Prabu agak lemah kedengaran, sementara Prabu yang bertanya tadi jelas sekali. Ya, teknis sedikit. Ya, teknis sedikit tuh gimana? Ya. Mungkin saya perlu lebih dekat ya. Lebih dekat bicara. Ya. Atau saya nggak tahu suara saya jelas nggak kedengaran itu. Keras sekali, suara Prabu jelas sekali. Suara saya yang lain gimana? Yang lain apa di Prabu Nanda aja begitu, tempat lain barangkali jelas? Oke. Jelas. Ada hilang Prabu. Sekarang jelas oke. Oke. Yang itu jelas. Oh, kasihan tidak jelas. Nih. Oke, diperbesar lagi. Oke, silakan kalau ada yang bertanya lagi. Ngisi waktu PPKM. Saya jujur terkagum-kagum membaca, mendengar. Dan untuk ini tidak cukup satu buku, harus kita combine pendengarannya, bukunya. Karena kita tidak boleh bicara guru sadhu sastra. Tidak boleh di luar itu. Jadi saya berani menyampaikan ini karena somehow itulah yang kalau sastra menyebutkan Yasa dewe para bakteri atau tata guru tasita kateta herta prakasanti mahatmana. Jadi guru itu boleh jadi tidak hanya langsung berhadapan beliau memberikan pengetahuan, termasuk diksa guru, siksa guru, guru parampara kepada kita. Cara beliau memberikan pengetahuan seperti cara Krishna yang tidak terpikirkan datang pengetahuan itu. Mungkin buku-buku entah somehow nyampai kepada kita, entah somehow apa yang kita dengar, kita gabungkan, entah somehow kita beli, entah somehow, itu benar sekali bahwa kalau Prabu, anak-anak muda kita, ada yang ini dengan melakukan prinsip-prinsip sadhana bakti, saya yakin. Makanya dibilang pengetahuan itu akan datang. Tinggal caranya datang, tidak seperti yang kita pikirkan. Jadi maaf, saya dapat menyampaikan itu bukan untuk mengekspos diri saya tidak tahu, entah gimana, kadang-kadang saya beli buku, tidak sengaja, atau entah gimana dihadiahi oleh buku, saya baca, kemudian klik sampai leyeh-leyeh dengar seminar. Jadi dari itu kemudian Astungkaro pengetahuan seperti kosmografi, kosmologi itu luar biasa. Oke, ada yang ini? Bebol, Prabuji. Haribol, Prabu.
Dandawat pranam. Semoga sudah sembuh. Deres. Tadi ya niki yang pertama Suksemo Dahat pun merefreshing kembali pikiran yang pernah dibaca sekian tahun yang lalu, dan maksudnya diingatkan kembali, tapi masih kabang-kabangan masih nikah karena mungkin jarang dibaca. Jadi ya pengetahuan ini adalah karunia khusus kepada para bakta, pada yang khususnya berada di sedang profesor doktor di luaran sana, ya. Begitu banyaknya profesor doktor di luaran sana, mungkin dapat dihitung yang bisa masuk ke ranah apa yang kita bicarakan dalam bakti ini. Wah, kenapa nih bisa terjadi seperti itu, karena tidak dapat karunia atau bagaimana? Nah, dan dadasnya, kalau kita berbicara apa yang Prabu sampaikan tadi, apa yang kita baca, apa yang kita dengar dari guru sastra dan sadhu itu sendiri, ya debat kusir di luaran sana jadinya kita. Nah, ini barangkali gimana win-win karena kita kan sering keceplosan bertatwa lah istilahnya nih, dan teorinya seperti ini sehingga kita sering dianggap sebatah dan lain sebagainya. Tapi kita kenyataannya memang apa yang kita baca, apa yang kita dengar dari guru sastra dan sadhu seperti itu. Tapi mereka itu dengan tidak menyalahkan siapa-siapa, di mana kira-kira benang kusutnya nih, Prabu? Di mana benang kusutnya? Bahkan profesor doktor pun jarang yang bisa sampai apa yang Prabu sampaikan tadi. Anggaplah para dokter-dokter di luaran sana, pengetahuannya tiang lihat semua memang, karena ini ada perbedaan yang sangat meruncing antara Waisnawa dan Siwasidanta. Paling itu kan urusnya Waisnawa, paling ini yang Tuhannya, kalau ini saya Siwa Tuhan saya. Kalau kita runut tadi penjelasan Prabu bahwa Siwa itu ada di sana dan lain sebagainya, Siwa ada Siwa Parama Siwa. Nah, kira-kira benang merahnya niki bisa ketemu di mana kita bisa menyampaikan pengetahuan ini kepada kalayak ramai, baik itu di kalangan pendidikan lah minimal dulu, karena bagaimanapun juga aktor-aktor pendidikan itu kan adalah tangan-tangan Tuhan sendiri untuk menyampaikan ke layak ramai. Karena di bakti itu sendiri kan memang karunia nih Prabu. Berbuih-buih pun kita berbicara tentang filsafat yang maha tinggi dan dahsyat ini, ya tidak akan didengar karena mereka masih melihat siapa Anda, dan apa gelar Anda, kan sedangkan kita anak kecil pun karena baktinya mungkin karunia yang luar biasa, dan nah itu pemahbah dikit dengan Prabu yang lihat kenyataan di lapangan. Mungkin kita bisa sharing di internal kita sehingga kita gimana ya, seperti dibilang Prabu Nandai tadi, mulat sarironya kapan, di mana, dengan siapa, seharusnya dan sebaiknya. Mungkin itu Prabu Suksemo Dahat yang Sinda bentuk Parama Santi, Om Santi Hari Om. Suksemo Dahat. Tataran ilmu pengetahuan akademis atau sains yang saya sendiri terlibat sedikit di akademis, walaupun tidak banyak karena tidak lanjut sekolahnya, meskipun ditawari terus, tapi saya kadung cinta baca buku-buku ini. Saya pikir saya sudah bisa cari makan, yang lebih penting saya baca buku-buku Waisnawa, buku Prabhupada. Itu yang mendorong saya untuk tidak melanjutkan. Tapi kemudian saya menyesal juga, karena kalau saya lanjutkan, misalnya saya kuliah sampai S3, mungkin pengetahuan saya akan pasti bertambah, dan saya mampu menganalisis lebih jauh. Tapi tidak semua bidang, karena kalau Prabu udah berbicara kosmologi, itu ada perhitungan-perhitungan yang ribetnya luar biasa, menghitung jarak planet dengan trigonometri, dengan kecepatan cahaya. Kadang-kadang orang-orang pintar seperti Sadaputa Prabu dan yang jago-jago itu bisa, itu luar biasa di luar. Jadi
barangkali saya S3 pun karena bidangnya beda nggak akan nyampai, karena yang nyampai di situ tuh biasanya dari matematik murni atau fisika murni. Dan ilmuwan itu menghormati itu. Ada disiplin yang dia harus hormati. Itu namanya scientific filtration namanya. Filter ilmuwan. Sehebat apapun kalau Prabu berbicara kesehatan, tidak akan diterima sebagai satu rujukan kalau Prabu tidak punya pendidikan dokter. Itu wajar karena saling menghormati profesi. Sesama bos dilarang salib menyalip. Jadi, tapi kalau Prabu berbicara di bidang Prabu sesuai dengan akademisnya, itu akan direspek sampai batas tertentu di bidangnya. Itu biasa itu, scientific filtration. Nah, karena yang kita bicarakan, saya dan yang lain juga dianggap di luar bidang kita. Kita tidak dianggap pantas berbicara tentang bawat kita, jujur saya sampaikan. Karena kita tidak sekolah ini. Nah, makanya saya sering menyampaikan, saya berani bicara karena saya adalah murid dalam garis perguruan Weda, Brahma Madhwa Gaudiya Sampradaya. Jadi mereka mulai paham. Nah, tentu saja untuk berbicara itu seperti kitab suci Bhagavad Gita dalam 1865-66 kalau nggak salah menyebutkan, juga dalam Hari Bhakti Vilas, tidak boleh ajaran ini hendaknya hanya diberikan di lingkungan penyembah. Tidak boleh diberikan kepada mereka yang tidak melakukan tapasya, disiplin, tidak berbakti. Kan begitu. Tidak boleh disampaikan. Termasuk Hari Bhakti Vilas juga menyampaikan, tidak boleh menyampaikan pengetahuan ini, ayo wera, kalau Anda tidak memiliki kualifikasi. Jelas disampaikan. Tentu boleh di dalam lingkungan keluarga, tapi jangan keluar. Yang keluar itu hanya mereka-mereka yang memang sudah mumpuni. Dan Prabhupada menyampaikan, meskipun Bhagavad Gita menyampaikan hanya di kalangan devotee, Prabhupada menyampaikan, penyembah-penyembah tertentu seperti Prabhupada dan guru-guru kerohanian, para seniasi, mengambil risiko untuk menyampaikan pengetahuan ini. Nah, kita sebaiknya jangan mengambil risiko. Kenapa? Kita tidak siap dengan risikonya. Kita belum siap. Di samping ilmu kita juga tidak siap. Toleransi kita, titik saswah karunika kita juga belum siap. Oleh karena itu, Kang Yang di lingkungan intern dulu. Apalagi seperti sekarang. Itu yang dapat yang sampaikan. Jadi itu wajar. Kalau ada satu orang pintar semua diambil kan bisa-bisa profesi lain nanti kacau balau. Gitu. Ya, yang garis bawah dikit Prabu. Kenapa beliau-beliau yang profesor, doktor dan sebagainya tidak sampai menyentuh apa yang kita pelajari dan Prabu sampaikan tadi, Prabu? Kira-kira apa penyebabnya nih ke Prabu? Disiplin mereka kan beda, Prabu. Disiplin mereka masing-masing apa? Karena kalau yang kita sampaikan ini, itu disiplinnya itu adalah mereka yang kuliah di astronomi. Itu ada di ITB dan astrologi. Pengetahuan tentang astro, semesta. Dan astronomi itu pengetahuan tentang susunan planetary. Sama-sama planet ada susunan, ada ilmunya. Jadi tidak ada yang belajar sungguh-sungguh di Indonesia, hanya ada di ITB aja kalau nggak salah tentang ilmu keastrologian. Dan kalau di India itu dari Weda sendiri itu namanya perbintangan astrologi itu. Jadi kalau di Amerika mereka orang-orang pintar, mereka bisa menelaah bukunya dari mana aja sumbernya karena mereka memang basicnya kuat. Jadi mereka mampu. Di samping ilmunya juga ada. Mereka belajar luar angkasa kan, seperti NASA, pesawat ulang-alik itu kan harus tahu astronomi, kosmologi dan kosmografi. Nah, tuh. Jadi Tiang hanya baca-baca aja dikit-dikit Prabu sambung menyambung ke Puro. Sekedar stimulus saja, stimulus. Prabu tinggal ditinjut nih, ditindak lanjut sering-sering kan, Prabu.
Saya Rikita Prabu mungkin yang beri semangat. bisa namanya ya. Deres ya. Jadi Prabu mungkin yang namain dikit apa yang tadi ditanyakan Prabu, kenapa mereka yang profesor atau dokter itu tidak nyambung dengan ilmu ini. Nah mungkin dari kita kan karmanya berbeda Prabu. Ya. Karmanya berbeda, kemudian mereka itu walaupun dokter, profesor, tapi kan ahli di bidangnya, bukan di bidang ini gitu Prabu. Gitu, apa artinya? Jadi karmanya memang tidak menyentuh untuk hal ini. Walaupun mereka pinter, tapi pinter di bidangnya dia, bukan di bidang kita, di bidang apa namanya rohanian. Kemudian kedua, mungkin ilmu secara umum Prabu ya, karena orang bilang posisi menentukan prestasi Prabu. Ya, kira-kira itulah posisi menentukan prestasi. Kemudian ada juga yang mengatakan apa yang dilakukan oleh orang-orang besar akan diikuti oleh masyarakat. Nah, itu Prabu. Jadi ya apa yang ingin kita sampaikan ibaratnya ilmu hukum alamnya arah larinya air. Larinya air itu pasti akan mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Walaupun kita punya air banyak, tapi kalau posisi kita di bawah, yang mengalirnya akan ke bawah lagi. Nah, berarti seperti itu Prabu. Yang pertama karena karma mereka itu berbeda, tidak nyampe sini, tapi punya spesifik yang berbeda. Kemudian kedua yaitu posisi menentukan prestasi. Sama seperti walaupun kita punya bagus, tapi kalau posisi kita ya tidak mereka, ya seperti itu agak susah. Makanya ya perlu kita ya menempati posisi yang tepat. Nah, jadi apa ya ilmu kita itu kalau kita, makanya dikatakan orang kalau apapun yang dilakukan oleh orang besar akan diikuti oleh orang kecil. Seandainya ilmu orang besar itu salah ya sampai ke bawahnya salah. Tapi ya alangkah bagusnya ilmunya benar, posisinya di atas sehingga begitu ditaruh langsung turun. Nah itu sedikit Prabu, mungkin tambahan Prabu. Seksema. Jadi kembali yang hanya sampaikan dengan adanya ilmu seperti ini, saya hanya menstimulus, mengawali, maka mari kita dorong diri kita, keluarga kita, para penyembah untuk belajar lebih dalam. Tentu bukan mengabaikan disiplin utama yang mereka tempuh, tapi juga mengedit. Jadi menambahkan dengan tidak melupakan betapa pentingnya pengetahuan seperti ini, karena tidak saja ini pengetahuan rohani yang kita sampaikan, ini pengetahuan rohani para widya. Jadi mendengar saja akan memberikan, karena yang kita bicarakan itu Dhamma, tempat-tempat suci. Hari Dham, Mahesa Dham. Jadi Dhamma termasuk di bumi ini juga ada Dham, tempat suci. Jadi bisa dibayangkan kalau kita punya cincin ya, cangkok yang udah bagus, ditambahi permata yang bagus lagi. Itulah keindahannya dari apa yang kita temui dalam keluarga besar Waisnawa ini. Jadi kembali saya tegaskan, saya hanya ingin membuka sekilas. Anak-anak, para junior, putra-putri kita, tolong lanjutkan hal ini yang begitu luar biasa. Jadi ini belum kita membahas Goloka Brindawan, belum kita membahas itu. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat sedikit memberikan info. Kemudian apa Mahesa Dham, tempat tinggal Siwa, apa itu Waikunta, tempat tinggal Sadasiwa. Saya belum bercerita tentang Parama Siwa. Jadi kita cari kesempatan apa itu Parama Siwa.
Ya, jadi mudah-mudahan Prabu kita disediakan waktu dan termasuk kesehatan, ada umur panjang, kita berjumpa lagi. Ada yang berkomentar atau bertanya lagi sebagai bagian terakhir dari session ini sebelum saya tutup? Atau saya ingin feedback, apakah Prabu merasa mendapat stimulus, manfaat dari apa yang saya sampaikan? Nah, saya ingin feedback. Oke, Prabu, yang pertama Niki nyampaikan dan mengucapkan terima kasih banyak Niki. Banyak ilmu yang sudah kita dapatkan dari belajar-belajar, tetapi ini memperjelas lagi. Ternyata ada beberapa ilmu yang kita baca dulu, kemudian kita dengar di masyarakat, ternyata banyak yang sama, tapi ada juga yang agak terlupakan. Jadi penambahan. Seperti yang tadi yang Prabu sampaikan tentang Dewa Siwa, tentang Dewa Brahma. Nah, itu kan yang kita ketahui seperti itu ternyata benar. Tapi di luar kebenaran itu ada juga kebenaran yang lain. Jadi kita ibaratnya kalau kita berbicara A, betul. Tapi kalau ada orang berbicara B, karena kita tidak mempunyai pengetahuan yang belum lengkap, kita menyalahkan. Padahal dua-duanya benar kalau kita mempunyai ilmu yang lengkap. Sama seperti memandang gajah dari jauh dengan memandang gajah hanya melihat dari pegangan mungkin akan berbeda. Saya mengucapkan terima kasih Prabu, sangat banyak, sangat banyak. Walaupun ilmunya sudah kita dapatkan, tapi begitu mendengarkan, merefresh dan menambahkan lagi untuk melengkapi. Atur semua Prabu dan Dawat. Ya, sekarang kalau dengar dari Semeton, Kramo, bahwa Dewa adalah personifikasi Tuhan Yang Esa, Prabu, kita semua harus paham, membawa kepada diri kita bahwa benar itu adalah Adi Dewa yang ada di Waikunta Loka. Tuh, kira-kira. Ada yang lagi? Terus? Oke, kalau tidak ada, saya sampaikan mohon maaf atas keterbatasan saya yang meski saya sudah berusaha secara maksimal menyiapkan materinya, mencari rujukannya, dan segitulah yang mampu saya eksplor dari diri saya. Terimalah semua sejati tiang, wanca kalpa taru biaca, keripasi debek waca, pawana biau. Sila Prabhupada ki jai. Krishna. Semua sehat terus, sehat selalu. Hariwa.